Selamat datang kembali di Bukan Gila Bola Channel. Bertemu kembali bersama gua Bung Gempal. Dalam video kali ini kita bakal ngebahas satu berita yang berita ini jujur membuat gua bahagia, mungkin membuat kalian semua para pecinta timnas Indonesia bahagia, happy, senang yang nggak karu-karuan karena berita itu terkait pemecatan Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Secara resmi diberitakan di dalam laman Instagram yang gue lihat di Instagram ya, di Instagramnya PSSI atau Timnas Indonesia yang mengatakan bahwa Patrick Kluivert dipecat dari kursi kepelatihannya berdasarkan daripada perbincangan diskusi daripada EXO-EXO yang ada di PSSI. Tapi di satu sisi dari pemecatan ini itu menimbulkan banyak terjadi pembahasan atau polemik di masyarakat terkait PSSI yang secara tidak langsung mereka ini membakar duit ratusan miliar hanya untuk sekedar kompensasi. Seperti yang kita tahu, PSSI resmi memecat Patrick Kluivert dikarenakan hasil buruk kurang lebih pada saat menangani timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia serta hasil buruk selama beberapa pertandingan sebelum round 4 kualifikasi Piala Dunia, di mana sebenarnya Patrick Kluivert ini sudah diberikan kepercayaan untuk melatih timnas Indonesia kurang lebih 8 bulan. Tetapi dalam 8 bulan itu tidak terjadi proses yang benar-benar membuat hasil yang positif bagi timnas Indonesia. Yang awalnya dipegang oleh Sintayong justru mengalami kemunduran ketika dilatih oleh Patrick Kluivert. Kemunduran itu dilihat dari beberapa segi atau beberapa aspek, terutama dalam aspek prestasi timnas Indonesia di kancah internasional, lalu juga dilihat dari aspek ranking FIFA yang semakin lama semakin menurun hingga kita disalip oleh Malaysia. Itu menjadi parameter dan juga menjadi pertimbangan daripada para EXO yang ada di PSSI termasuk Erick Thohir untuk mempertimbangkan sekiranya pelatih ini harus diapakan sehingga mereka memutuskan untuk memecat Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mendapatkan kompensasi dari PSSI. Jadi kalau misalkan di sini kita bedah, Patrick itu gajinya itu kurang lebih di 1,3 sampai dengan 1,5 M untuk seorang Patrick Kluivert aja nih. Ini yang gua dapat datanya begitu ya. Setahun itu kurang lebih dapat 18 miliar. Kontrak Patrick itu ada di 2 tahun. Jadi kalau misalkan kita total di sini untuk satu orang Patrick aja itu PSSI harus kompensasi membayar kurang lebih 36 miliar. Ini secara ini ya, secara kasaran ya. Tergantung nominal yang disepakati dalam kontrak sebenarnya. Jadi kita tidak tahu bagaimana kontrak itu ada klausul tertentukah yang mengharuskan PSSI ataupun PT Kluivert untuk melakukan sesuatu yang kita nggak tahu, yang berkaitan dengan uang misalnya. Dengan seluruh official tim kepelatihan Patrick yang melibatkan Alex Pastor, Denny Lanza, terus juga ada pelatih kiper, pokoknya banyak lain sebagainya termasuk pelatih timnas U23 Gerard Van den Burg itu masuk ke dalam kepelatihan Patrick Kluivert yang memungkinkan PSSI membayar kurang lebih sebesar 100 miliar lebih. Ya, kalau misalkan kita lihat dari sini, melihat dari segi kepelatihan Patrick Kluivert, dari segi kualitas orang-orang yang ada di dalamnya, kemungkinan besar itu kurang lebih PSSI bisa tembus 100 miliar untuk membayar tim kepelatihan Patrick Kluivert yang diisi oleh Denny Lanza yang tadi gue bilang, Denny Lanza, terus juga ada Pastor, terus juga ada pelatih U23 Gerard Van den Burg. Nah, sedangkan untuk membayar kompensasi dari kepelatihan Sintayong itu PSSI kalau misalkan kita boleh tarik ulur ke belakang ya, pada saat PSSI memecat Sintayong, PSSI itu kurang lebih harus membayar kompensasi sekitar 70 miliar. Karena pada saat itu ketika sebelum Sintayong dipecat, justru anehnya PSSI itu malah memperpanjang kontrak Sintayong. Ketika kontrak itu sudah diteken, selang beberapa waktu kemudian malah dipecat.
Jadi kan ini justru malah PSS ini rugi kan, karena dia udah memperpanjang, tapi di satu sisi dia malah memecat. Jadi akhirnya ya secara kasarannya, estimasi yang dikeluarkan oleh PSSI untuk seorang Sintayong itu 70 miliar untuk membayar kompensasi. Nah, dalam kurang lebih 1 tahun ini, PSSI kalau misalnya kita lihat, gambarannya itu kurang lebih PSSI itu rugi 170 miliar, kurang lebih ya, kurang lebih ini bisa di bawahnya atau bahkan bisa di atasnya, tergantung bagaimana kontrak yang diteken daripada masing-masing kepelatihan. Jadi tergantung bagaimana kesepakatan di antara kedua belah pihak. Terus juga kita kan ini melihat daripada gambaran kasarnya ya. Gua juga nggak tahu lah ini pastinya gimana, berapa nominal yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Ini data yang gua sampaikan di sini itu berdasarkan daripada apa yang gue dapat di sosial media, apa yang gue dapat di berita. Jadi ini sebenarnya sekedar rumor, tapi kemungkinan besar PSSI rugi dan juga secara tidak langsung membakar duit untuk hanya membayar kompensasi 2 pelatih yaitu Patrick Kluivert maupun Sintayong selama kurang lebih setahun ke belakang ini. Jadi ya itu pilihan daripada PSSI itu sendiri, nggak ada pilihan lain gitu loh. Ya mau nggak mau PSSI harus mecat pelatih ini, Patrick Kluivert ini harus dipecat dan itu menjadi tanggung jawab bagi federasi untuk memberikan hasil yang sekiranya memuaskan untuk publik khususnya para pecinta timnas Indonesia yang memberikan tekanan besar kepada federasi yang diketuai oleh Erick Thohir untuk mengambil langkah tegas sekiranya langkah itu dapat membuat timnas Indonesia maju untuk, laga-laga internasional yang akan datang. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau misalkan kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe. Tulis pendapat kalian di komen. Mari kita diskusi seru, diskusi santai yang bisa mencerdaskan kita semua. Mau ada pro ada kontra, ngomong aja, diskusi aja di bawah karena diskusinya kalian, komennya kalian, like-nya kalian, subscribe-nya kalian itu membuat gua dan juga channel ini semakin berkembang ya. Jadi ya kita lihat pelatih barunya siapa dan jangan sampai pelatih baru ini sekiranya pelatih baru yang akan datang ini justru malah membuat PSSI rugi untuk yang kesekian kalinya. Jadi ya kita doakan yang terbaik untuk federasi, kita yang doakan terbaik untuk timnas Indonesia untuk bisa mendapatkan serta mendatangkan pelatih-pelatih yang sekiranya eh, berkompeten dalam membuat taktik, meracik taktik hingga menganalisa pertandingan dan juga lain sebagainya. Ya semoga timnas Indonesia makin maju di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan dipecat PT Kluivert ini membuat kalian semua pasti senang karena memang ini orang harus dipecat, disingkirkan. Jadi jadi intinya ya terima kasihlah untuk Patrick Kluivert udah sudah memberikan permainan yang menyenangkan, menyenangkan dalam tanda kutip badut ya. Permainan yang membuat kita ketawa kayak kok bisa ada pelatih kayak begini kok bisa gitu loh. Tapi ya it's okay kita juga harus objektif kita juga harus berterima kasih kepada Patrick Kluivert karena sudah memberikan 6 poin menang melawan Bahrain dan juga Cina. Juga kita juga harus fair ya. Jangan kita jangan subjektif, kita harus fair, kita harus objektif, kita harus adil bahwa kita juga harus bisa legowo, ikhlas dan juga punya rasa sikap patriot untuk berterima kasih kepada siapapun yang sekiranya sudah berjuang untuk merah putih. Sekalipun Patrick Kluivert itu pelatih yang dinilai kurang memuaskan tapi di satu sisi juga dia sudah memberikan kontribusinya untuk bisa mendapatkan timnas Indonesia 6 poin sehingga kita bisa masuk dan juga lolos ke round 4. Jadi ya, terima kasih untuk Patrick Kluivert, terima kasih untuk Denny Lanzat, Alex Pastoor, Gerard van den Burg dan juga para pelatih yang diisi dan juga yang berada di dalam kepelatihan Patrick Kluivert. Jadi sekali lagi terima kasih, kita harus fair, kita harus bisa mengucapkan terima kasih, kita harus bisa mengucapkan selamat tinggal untuk Patrick Kluivert. Kalau bisa PSSI harus menemukan pelatih yang benar-benar bagus dan bisa memberikan potensi besar hasil yang positif untuk timnas Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin gitu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.